Ya Bapak Gubernur, Hutangnya ke BPR berapa? 6M. 6 miliar. 6 miliar. Buat Assalamualaikum Sampurasun. Selamat wayah kieu baraya ya. Ketika sesuatu terjadi kepada masyarakatnya, beliau pasti selalu ada di sisinya. Bukan karena pencitraan atau bukan karena konten-konten yang sering dibicarakan oleh para mereka, tetapi emang tujuan, niatnya, kebaikan, ketulusannya berbakti kepada negeri ya, untuk mengayomi rakyatnya. Nah, di sini terbukti dan tidak pilih-pilih. Nah, baik muslim, non muslim, baik yang beragama atau yang enggak beragama, selagi itu adalah rakyatnya, beliau pasti turun tangan. Dan ini yang terjadi ketika beliau berkunjung ke Cianjur ya. Ketika berkunjung ke Cianjur, ada salah satu gereja di sana di kota Cianjur sana ya, yang nunggak hutang ke BPR sampai 6 miliar ya, dan udah bingung bagaimana mencari solusinya ya. Untuk lebih jelasnya, supaya kita lebih tahu apa permasalahannya, kenapa bisa sampai nunggak 6 miliar ya, nunggak 6 miliar. Oke, jangan sampai gagal fokus. Coba simak penjelasannya. 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak. Berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Iya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Wah, sangat sahdu ya sobat ya. Ketika Bapak Aing turun tangan, apa sih masalah yang nggak selesai ya? Beliau bukanlah malaikat, beliau bukanlah nabi, beliau hanya manusia biasa. Tetapi dengan tekad dan keyakinannya untuk selalu membantu masyarakatnya ya, untuk selalu membantu rakyatnya, pasti selalu ada solusi ya. Seperti di sini ya. Jadi keterangannya, kenapa gereja ini bisa sampai nunggak hutang sama BPR sampai 6 miliar ya, sampai 6 miliar. Jadi mungkin dulunya tuh adalah tanah hibah yang dihibahkan langsung ya oleh pemilik pertamanya kepada salah satu pendeta atau pemuka agama di tempat tersebut, yang pertama sebelum pendetanya diganti sama yang sekarang ya. Nah, kemudian ya, mungkin yang menghibahkan tanahnya itu wafat dan masih ada ahli warisnya, dan tanah yang dihibahkan tersebut belum sempat dialahnamakan ya, kepemilikan kepada hak hibahnya kepada gereja ya. Alhasil ya, mungkin ahli waris daripada pemilik pertama gitu kan, menjaminkan untuk kepentingan pribadinya kepada salah satu pihak bank ya, pihak bank BPR, yang alhasil nunggaklah 6 miliar itu karena mungkin nggak ada perjanjian dan nggak tahu juga atau gimana lah gitu ya. Tetapi nih, ketika Bapak Aing sudah nyerenteng alhamdulillah, kita tengok video kelanjutannya ya. Ini Saya bertemu dengan pendeta
Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap, Batak. Simatupang? Siap. Oh, saya si Garantang. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi, kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Pak Siap, ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Nah, udah Bapak tenang aja ya. Karena dengan ketenangan pasti sesuatu masalah pun pasti bakal terselesaikan. Gak ada masalah yang gak bakalan bisa selesai. Apalagi dengan Bapak Aing ya. Itu pas pertemuan keduanya itu setelah ngobrol dan Kang Deddy Mulyadi menyajikan tenang. Berarti kalau beliau udah bilang tenang pasti beliau ada solusinya ya. Bukan berarti seluruh menurut rakyat harus hutang-hutang rakyat harus diselesaikan sama dia, tetapi dengan kecerdikan, dengan jiwa kewibawaannya. Nah, itulah, simak kelanjutannya apa yang terjadi ya, jangan gagal fokus. Ini kita sudah ada pertemuan ya, jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari Ini pertemuan berikutnya nih sobat nih ya. Bang Supra. 2 hari yang lalu nih. CAR sama Bank TKI. Oke, dari seluruh bank ini tadi sudah menyepakati untuk satu kegiatan peribadahnya berjalan, dan kemudian karena nilai pinjamannya sudah berubah menjadi sekitar 16 miliar, maka diperlukan negosiasi agar bisa terjadi Buset, angkanya jadi 16 miliar. Dan sifatnya ini bukan sifatnya disita oleh pengadilan, tetapi sifatnya adalah jual beli. Jadi nanti kami dan teman-teman harus membeli tanah yang sudah atas nama bank. Bank apa namanya? Bank Supra, terus Bangkar sama Bank TKI. Bank Supra, Bank TKI sama Bangkar. Kemudian setelah dibeli nanti baru diserahkan ke pihak gereja. Semoga lancar dan ada rezekinya. Asik. Amin. Pasti lancar, tak ada sesuatu masalah yang dikerjakan dengan bersama-sama itu yang nggak selesai. Yang pada intinya kita harus tetap gotong royong ya dalam bidang apapun, dan jangan pilih-pilih ya. Contoh nih pemimpin ini nih Bapak Aing ya, beliau agamanya kan Muslim, walaupun seringkali banyak yang selentang-selenting inilah itulah, tapi yang lebih tahu hanya beliau sendiri dan yang maha kuasa gitu kan. Itu urusan hak beliau. Tetapi ya dengan seperti ini kita tuh semuanya yang ada di Indonesia intinya ya, yang ada di Indonesia merasa diakui ya. Pasti merasa diakui. Bukan istilahnya saya terlalu pro sama Bapak Aing, karena toh siapapun orangnya, siapapun apapun jabatannya, tak luput seseorang itu dari kesalahan. Tetapi orang yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang ketika dia berbuat kesalahan segera dan mau untuk memperbaikinya gitu ya. Pasti semuanya juga ada kesalahan. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, karena mustahil manusia itu nggak pernah salah itu ya. Oke sobat, oke, tepuk tangan untuk Bapak Aing ya. Terima kasih like dan subscribe-nya yang selalu mendukung channel saya, dan semoga Indonesia jaya selalu, Jawa Barat makin maju, Sampurasun.